Halo guys, welcome back to Neinwa Podcast. Jadi kita balik lagi di sini di episode baru dan pembahasan baru tentunya. Tapi tetap kita harus kenalan dulu karena takutnya ada penonton baru yang baru nonton kita di episode ini dan tidak kenal kita secara. Jadi kenalin dulu, di sini aku Ara. Hai, aku Adel. Aku Cece. Oke, jadi kita bertiga bakal di podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang masa-masa SMA. Iya, nostalgia ya teman-teman. Meskipun kita lulus berarti udah kurang lebih 4 tahun lalu ya. Iya, Karena kan kita ini udah semester tua di kuliah, berarti lulus SMA ya kurang lebih 4 tahun, 3 tahun. 3 tahun, iya sih. 4 tahun 3 tahun lalu ya kan? Iya. Jadi kita bakal throwback ke masa-masa SMA itu, dimana kita masih unyu, sekarang penyu. Kita dulu unyu, sekarang penyu. Jadi kayak ya kita bahas aja cerita-ceritanya sih, ya kan? Iya. Ngebahas-bahas tentang cerita-cerita SMA kita dulu gitu. Iya, masa-masa itulah. Dari mulai masuk SMA dulu deh. Kalian ada kesan atau cerita apa tentang baru masuk SMA? Kalau dulu tuh aku tuh kebetulan masuk di SMA pilihan kedua gitu. Jadi di pilihan pertamanya nggak masuk, jadi aku kelempar ke SMA yang itu. Dan pada saat itu tuh aku belum tahu banyak tentang SMA aku itu, karena emang kayak nggak pernah dengar gitu. SMA di Bandung? Iya, tapi itu tuh di tengah Bandung dan boleh gak sih nyebutin cluenya? Boleh ya? Boleh. Jadi SMA itu tuh masih bangunannya itu masih asli Belanda. Dan dia itu dipakai tempat syutingnya film Dilan. Kalau kalian yang udah nonton Pasti film tahu. Dilan itu syutingnya di sekolah aku. Pasti tahu SMA yang dimaksud ya. Iya. Nah, Dilan 90. 91 di situ. Jadi karena aku tuh pilih SMA itu tuh karena ya udah asal nulis aja gitu. Jadi teman-teman aku yang lain kan kebanyakan SMK ya. Jadi nggak bareng. Nah, pas kebetulan hari pertama masuk ke SMA itu kan apa sih pengenalan MPLS. di situ tuh bener-bener dari SMP aku tuh cuman aku sendiri, nggak ada, sumpah demi apapun nggak ada dari SMP aku yang lainnya gitu, kayak cuman aku doang. Jadi aku di sana cuman bener-bener sendiri. Iya, berarti gak ada kenalan banget. Nggak ada. Terus di sana tuh aku kan super shy, aku malu banget kayak harus Nanjak kenalan iya, sama orang gitu. Jadi awalnya tuh aku tuh diem, tapi aku tuh mikir kalau misalkan aku diem terus aku dibully, apalagi SMA gitu kan. Aku dulu pemikirannya kalau SMA tuh kalau yang aku tonton di film-film itu kan lebih Iya, lebih ya. Tapi ternyata gitu enggak kan, kan. gitu kan, Kayak kehidupannya. senioritasnya Iya. juga gitu. Nah, makanya aku tuh memberanikan diri untuk ngobrol sama yang lain supaya aku punya teman. Terus akhirnya ya aku ngobrol sama yang lain. Tapi tetap aja sih aneh kalau misalkan nggak ada temen yang dari lamanya Iya. gitu. Sementara orang-orang tuh udah ada kayak bestie-bestie Iya. gitu. Kalau kamu gimana? Kalau misalnya aku waktu EPLS sih udah banyak yang dari SMP aku masuk ke sana, tapi kayak cuma satu SMP doang gitu loh, nggak kenal. Kalaupun kenal juga kayak cuma saling tahu nama gitu, bukan temenan. Sampai ada waktu itu satu orang, dia tuh waktu di SMP akunya ya termasuknya banyak temen lah. Sedangkan aku di SMP tuh temennya yang itu aja, karena emang aku nggak terlalu nggak terlalu yang kayak open banget sampai jadi punya kenalan di tiap kelas gitu, enggak. Nah, kalau misalnya orang satu ini tuh waktu SMP-nya aku tahu dia banyak lah kenalannya di SMP-nya tuh, kayak kalau sebutan sekarang apa, hits kali ya. Iya, hits. Anak hits gitu, lumayan hits gitu. Jadi banyak temennya. Nah, tapi waktu itu tuh geng dia tuh yang di SMP, kalau nggak salah nggak masuk di SMA itu. Iya, jadi kayak dia doang dari geng itu tuh yang masuk di SMA. Nah, aku juga sama dia tuh awalnya kayak yang Biasa aja, malah mungkin kayak suka anak SMP, kayak suka kayak ya gitu, udah lah ya kayak suka kayak saling ngomong gitu ya udah gitu loh. Aku tuh makanya kayak sama dia lagi satu SMA-nya gitu, maksudnya yang aku kenalnya dia gitu. Ada sih sahabat aku juga salah satu yang di SMP tuh masuk, cuma ya beda kelas. Aku sama dia sekelas. Kan jadi maksudnya beda ya. Jadi meskipun tadinya kenal juga, kalau beda kelas kan jadi ada jarak gak sih di SMA tuh. Nah, aku juga kayak gitu sama bestie aku yang di SMP tuh ada masuk, cuma beda kelas. Jadi gak sedekat itu lagi. Sekelasnya sama orang ini. Aku kayak gimana ini gitu ya, mana aku kayak kurang gimana gitu.
Tapi setelah kenalan dan lain-lain, berhubung emang dianya juga ternyata baik gitu udah, karena di SMP mungkin dia kebawa-bawa gengnya apa gimana nggak tahu gitu, karena pas di SMA ternyata kita sekelas dan sebangku Ternyata nggak seburuk itu gitu. nggak seburuk itu, dan ternyata malah baik banget. Sampai akhirnya aku ya sahabatan sama dia lah, dan kemana-mana tuh sama dia terus berdua awal mulanya tuh. Padahal kita tuh awalnya kayak musuh dalam tanda kutip, jadi bestie gitu loh. Gitu sih kalau pengalaman aku di awal-awal SMA. Pengalaman aku masuk itu sebenarnya dari SMP ke SMA tuh deket ya, karena waktu itu zonasi kan, Oh iya. pasti banyak lah dari situ, dari mana-mana kan, pasti ketemunya orang-orang itu lagi walaupun nggak deket. Berarti banyak yang dari SMP kamu ya masuk? Iya, cuman waktu MPLS kan pasti ada gugus-gugusan kayak gitu kan. Nah, di situ emang aku segugus lah sama saudara aku. Aku tuh gugus 1, ingat banget. Ada saudara aku, ada temen aku juga. Temen. Biasa lah ya. Apa-apaan gitu? Biasa lah, pokoknya dekat lah dulunya sampai. Tapi emang orang ini sama kayak nggak mau bukan susah lah berbaur yang satu ini, karena di situ juga aku dekat sama saudaraku kan ada. Terus di situ juga aku kenal lagi sama orang baru dari SMP yang lain dulu waktu masuk. Di situlah kayak banyak temen lah sana di situ, tapi karena IPA IPS waktu itu disampur kan kalau lagi MPLS. Terus karena waktu itu aku masuknya IPS. Di situ juga baru tuh ketemu orang-orangnya baru. Aku tuh ada kenalan satu karena pernah satu kelas di SMP waktu masuk kelas. Sekelas berarti? Iya, sekelas. Awalnya aku sekursi itu sama dia, tapi ada juga yang aku baru kayak kenal, kayak tahu doang, kayak kamu teh kelas itu, aku teh kelas ini, cuman ya udah saling kenal doang. Ternyata dia waktu baris bilang, "Ih, kita sekelas ya, sekursi yuk sama aku," katanya gitu. Karena dia emang kayak terbilang introvert pendiam, iya sama sih aku juga, cuman maksain lah ya harus kenal mah. Terus kata aku, ya udah hayu, aku mah gitu terus ya. Berarti kamu ninggalin temen sebangku Iya, SMP itu? iya karena aku kayak gitu. Ada yang baru kelas A. Terus kata aku sama ini ya, terus kata dia, ya udah aku juga sama ini, pokoknya dia di depan kan, karena ambis lah mereka, ya udahlah. Oh, tapi teman sebangkunya narimain kayak, ya sok aja kalau ya mau udah, karena kan gitu. kita nggak terlalu deket juga, tapi kenal gitu, Oh iya, gitu. Kayak aku sama si ini ya, kasihan soalnya gini. Ya udah, dia sama yang baru tuh, yang dari luar kota tuh, lupa etap apa nama. Itu kan jadi bahasa Sunda. Nah, abis dari situ, ya udah namanya. Jadilah kita yang namun seperti itu jadi deket banget. Jadi ngegeng gitu. Iya, walaupun pindah-pindah gengnya, tapi yang berdua aku sama dia tetap kayak kalian gitu. Ngerti gak sih? Tapi emang selalu gitu gak sih, kayak misalkan temenan berenam, tapi kadang yang paling dekat itu cuma 2 atau 3 orang. Iya gitu. Tapi malah yang pindahnya tuh berempat. Tetap nggak sih, awalnya berlima. Terus ganti tuh 4. Iya sih, tapi emang ya kayak kan tadi kamu awal mulanya ketemu sama dia berdua. Aku juga awal mulanya sama orang itu berdua. Iya. Tapi seiring berjalannya waktu tuh di kelas tuh jadi geng-gengan gitu gak sih? Pindah gengnya tuh karena corona. Iya lagi. Kita tuh emang waktu itu akhirnya geng-gengan. Pasti kalian juga punya geng-gengan lah di SMA gitu. Iya. Dan di geng-gengan itu tuh pasti kalau urusan, kan kebanyakan kalau geng itu awal mulanya dari sekelas dulu ya. Iya, sekelas. Aku juga waktu itu punya jadi kalau di sekolah aku nggak tahu kalau sekolah kamu gitu nggak, sekolah kalian kayak kelas 10 kelasnya ini, kelas 11 SMA beda-beda orang. Kalau SMP iya pindah-pindah. Kalau SMA mah 3 tahun ya. Maksudnya misalnya kelas 10 MIPA 1 ke ntar kelas 11-nya di MIPA 2 gitu. Tapi orang-orangnya beda juga. Enggak, kalau aku mah enggak sih. dia tetap sama. Kalau aku sama SMA. Kalau aku mah pokoknya kelas 10 orang-orangnya ini, kelas 11 orang-orangnya beda lagi. Iya. Kelas 12 baru yang kelas 11 sama gitu, 11 sama 12. Nah, aku tuh waktu kelas 10 ada lagi geng ber-6, 3 kursi. Ya ke 1, ke 2, ke 3 gitu. Tapi kayak gitu juga ada kedekatan gak sih ya? Selalu kayak gitu. Kan itu sekelas gitu. Sampai akhirnya aku di situ ikut eskul, terus kenal sama kebetulan di situ juga ada saudara aku, sepupu aku, tapi dia emang IPS kan, aku tuh sih Mbak. Dia IPS tapi sama-sama masuk eskul itu. Jadi di situ akhirnya kita gabung. Terus ya udah jadi kayak
dari berbagai kelas juga jadi geng, kebentuk geng yang sampai sekarang masih gitu. Dari eskul itu gitu. Jadi ya makin lama di SMA jadi visinya emang makin meluas juga kali ya. Jadi kayak yang tadinya circle-nya cuma sekelas, makin sini makin dari berbagai kelas, dari kalau misalnya ada acara senam gitu, bukan senam sih, dari berbagai kelas itu gening. Iya, jadi Nggak sih? Jadi Sini nggak sih? teman banget. Kalau porang nggak sih? Iya benar. Itu di pinggir makanya lapangan iya gitu. sih, kayak circle kelas tuh ada, tapi di luar juga ada. Kayak Juga ada. circle dari SMP nih, aku karena ada tuh yang 2, kita berempat. Iya, kita berlima awalnya, ada satu cowok, tapi udah enggak. Karena yang 2 se-SMA sama aku bertiga, berempat deh sama si cowok, tapi udah enggak kan, jadi 4. Yang satu sekolahnya di kotanya, beda tuh. Yang 2 sekelas, aku doang enggak kan. Merasa terbuang lah, aku nggak punya teman ya. Ketemu lah sama si ini, sama aku. Jadi kalian kayak membuka circle baru ngebuat gitu. Iya, terbentuk kayak gimana sih? Iya sih. Dengan sendirinya. Iya, bener. Dan emang makin sini juga ya makin jauh lagi. Apalagi aku juga semenjak naik kelas 11 tuh sama circle yang kelas 10. Udah kayak bubar gitu loh, karena mereka juga kan kayak ya udah di kelasnya masing-masing punya Iya. circle lagi. Aku juga di kelas 11 ada lagi circle berempat. Di luar kelas gitu. Emang selalu ada circle. Tapi kalau misalnya ngebahas itu kan kalau circle-circlean yang pasti relate banget gitu, SMA mau SMP juga sebenarnya udah circle-circlean, cuma kalau SMA mungkin lebih kerasa bestie-nya karena kita udah agak gede kan. Nah kalau misalnya kejadian lucu nih di SMA, kalian punya nggak pengalaman masing-masing? Banyak kuisan gitu. Kalau aku ada sih, Kejadian lucu. waktu kelas 10, aku tuh kan bergeng itu berlima. Tapi ya itu yang paling dekat itu kayak cuman berdua atau gak bertiga gitu, kepisah-pisah lagi. Nah aku tuh sama si bestie aku ini tuh kemana-mana tuh bareng berdua dan memang sebangku. Nah pada saat itu tuh kayak lagi mata kuliah mata kuliah apa di mana si gurunya tuh kayak udah tua terus ngantukan gitu guys, dan itu tuh di jam rawan kayak di sekitar dari jam 8 sampai jam 10 sampai mau istirahat pertama. Terus kita tuh karena kita lapar, jadi kita berdua tuh keluar ke kantin Di tengah-tengah pelajaran. di tengah-tengah pelajaran. Terus kita tuh ke kantin, kebetulan kan kantinnya tuh dekat sama kelas, jadi bisa gitu. Nah pas kita ke kantin ternyata di kantin tuh sepi banget, cuman kita berdua. Dan yang lain lagi belajar gak sih? Terus? Karena ya itu lagi pada belajar dan belum waktunya. Nah pas kita udah di kantin, aku inget banget kita mau beli mie dok pakai nasi. Terus pas kita mau beli ada guru datang, kalian kelas berapa? Karena kita takut didatengin ke wali kelasnya atau gimana, jadi kita ngomong kelas 11. Padahal di situ posisinya kelas 10. Kelas 11 pak, masuk senang ngapain di kantin berdua kayak gitu. Iya, Pak. Kita semenjak dari situ trauma, nggak pernah kayak gitu lagi anjir. Dan itu tuh emang awal-awal kelas 10 sih gitu. Ya jadi pasti masih banyak takut karena kita baru masuk sekolah itu. Terus kayak masih belum terlalu kenal lingkungan juga dan lain-lainnya. Jadi mau ngelakuin segala-gala yang rada-rada gitu. Pasti masih banyak ketakutan gak sih? Dan apesnya tuh pas pertama kalinya gitu langsung dimarahin, langsung ketahuan kayak gitu. Iya. Jadi kan kedepannya lagi tuh jadi gak berani gitu. Emang kalau berlima berani sih, kalau cuman berdua doang kayaknya nggak pernah deh. Gak pernah lagi, pernah itu lagi, jadi pertambahan terakhir semenjak ketahuan. Kalau kamu apa salah satunya? Kalau kelas 10, salah satunya kan dulu suka ada pramuka wajib. Ya. Oh ada pramuka wajib Itu juga. males sih. Itu kan Kalian suka males gak? Aku nggak ada sih. yang kiniin kelas aku, apalagi IPS ya, terbilangnya kayak gitu kan. Oh IPS. Terus sepantaran lah yang ngajarnya tuh masih seangkatan. Ya suka dipisandain, dianya tuh biar nggak betah dia istilahnya. Makanya Kayak ngaharoyan gitu lah kalau bahasa setiap minggunya tuh kadang ada yang kabur apa. Mabal. Aku juga pernah. Nah terus ini mah too much banget ya, sampai pingsan. Bisa dia apain? Pokoknya nangis bisa, pokoknya kayak gitu lah kayak. Tapi di situ kita maaf, pokoknya pundung lah gitu sampai pembinanya datang. Tapi kita kayak ya udah. Tapi kok bisa sampai pingsan gitu? Nggak tahu ya, capek ya meren. Oh iya capek, Karena terus ini anak-anaknya juga bisa diatur. Iya ngeyel Iya meren. kayak kena hati ini. Iya kayak
Kalau ini mah ada banyak kan, satu orang gua, tapi waktu itu bawa temen. Orang itu guru itunya. Nggak tahu, aku lupa pernah diganti apa enggak, tapi emang cinta. Oh, tapi emang dia pembina pramuka. Oh. Kalau misalnya dari aku sih dulu pernah aku tuh kan kalau misalnya pelajaran agama, kalau misalnya pelajaran enggak, kalau misalnya pelajaran Kementerian nggak sih? Atau iya kebetulan ada, cuma ini mah mata pelajaran agama. Oh, Harus dikerudung. tapi nggak dikerudung. Sama anjir. Jadi dibekal ya. Ada SMA aku mah kalau Islam harus pakai kerudung, kalau enggak biarin cuma di luar. Wah. Aku mah enggak sih, aku Enggak, maksudnya kalau ada gitu, maksudnya kalau itu sebelah gitu gender. Kok gender sih? Agama sebelah. Lanjut. Misalnya aku dulu pernah, pokoknya setiap mau pelajaran agama terus dikerudung. Jadi sebenarnya di SMA aku kalau Islam mau bukan juga dia gak dikerudung ya sok-sok aja gitu. Iya. Aku harus pakai ciput, tapi udah nggak pakai. Agamis sekali. Nah, itu waktu itu doang. lagi waktu pelajaran agama itu tuh si gurunya tuh emang galak, bukan galak sih, kayak Tegas. dikerudung. Iya. Itu tuh dikerudung gitu, kayak Bapak-bapak, ibu-ibu. bapak-bapak. Aku juga udah tua, tapi ya kalau nggak pakai ciputnya dibilang jipon. Emang sih dulu musim banget Jepun gak sih? Yang kayak gini sama jipon suka gitu-gitu gue nih. Nah terus itu waktu aku kelas 10 emang ada juga guru yang kayak gitu. Pokoknya emang mau kelas 11, 12 gurunya meskipun beda-beda, tapi kayaknya emang peraturan dari sananya kok saya di agama di pelajaran agama tuh harus pakai kerudung. Iya, emang sih itu. Nah waktu itu tuh lagi hari bahasa Indung gitu. Kan ada tuh diperingati hari bahasa Indung. Iya, bahasa Sunda tapi ya Iya, jadi kayak pakai kebaya gitu loh. yang terus kayak kita tuh main-main permainan Sunda bukan sih? Setiap kelas tuh. Kalau aku mah kayak lebih ngebahas persunda-sundaan duniawi aja. Terus kayak waktu itu terus kan aku geng-gengan sama yang di luar kelas itu, kayak orang-orang itu orang-orang kayak nggak pakai kerudung. Aku juga kayak pengen gak di kerudung, mau foto-foto, mau nongkrong gitu kan, pulangnya tes. Teh kayak masa di kerudung, pas-pasan banget gitu. Itu tuh lagi hari pelajaran agama gimana. Terus aku kayak biarin nggak akan masuk kelas, toh juga lagi saya gitu mah mungkin nggak ada KBM. Iya, bener kan. Ternyata pas aku kesana udah pakai kebaya, soalnya aku tuh inget banget pakai span hitam, kebaya atasnya aku teh pendek gitu, yang lain udah aja kara rumpul. Ternyata ini pada di mana, di grup kelas tuh, ini Pak ini masuk lah. Ngomah teman-teman aku yang lain mah yang dari luar kelas itu nggak ada KBM, kenapa aku guru agama yang masuk gitu. Ya udahlah, iya, jadi aku ikut aja di kantin kan, ikut sama yang lain. Ya udah biarin nggak masuk, bilangin aja aku izin gitu. Terus pas akhirnya guru agama itu udah beres ngajarnya, keluar kan. Terus itu tuh kita tuh disuruh ke aula. Nah menuju aula tuh ada tangga. Aku lagi duduk di tangga itu lagi nungguin teman-teman aku. Datang kan kok. Tiba-tiba Pak guru agama itunya tiba-tiba gini ke belakang aku. Kamu nggak ada belakang? Oh, gelisnya tadi kerudungnya. Anjir aku tes, tapi dia tahu nggak itu aku kelas yang tadi maba gitu. Terus aku kayak iya Pak, cuma gitu aja. Jadi karario cenah. Terus masuk gitu ya. Aku teh apaan sih? Siapa tahu aku teh bukan Islam kan, kenapa dia ngejat aja? Ada buka gini. Oh teman-teman kamu tuh bukan Islam? Islam. Terus ya maksudnya si bapak ngapain bilang kayak gitu, kalau ternyata aku bukan Islam ngapain dijudge gitu, so kayak gelis gitu Jadi kerudung mah gitu. Karena pesona meren. Aku tuh kayak ya Allah itu ketahuan gak ya gitu. Ketahuan sih. Kalau misalkan dia ngomong kayak gitu berarti tahu kamu kelas itu gak sih, kelas Kayaknya deh. Nah, kayak gitu aku supaya mulai dari situ, tapi dulu mah kayak ya udah sih gitu, nggak mikirin nggak apa, minggu depannya ketemu dia lagi ya udah fine aja gitu. Aku udah dikerudung lagi, mungkin dia juga ingat muka aku, tapi ya udah lah ya. Karena saking banyaknya keseruan kayak gitu di SMA. Kalian ngerasa nggak sih, mungkin karena kita COVID juga ya, tiba-tiba udah lulus aja gitu. Iya, kayak aku juga ngerasanya umur aku tuh stucknya di temenan SMA. Iya kan, jadi kayak aku tiba-tiba udah lulus sih gitu, perasaan belum puas deh masa-masa SMA-nya, karena ya itu tadi gening COVID, jadinya kita banyak di rumah. Iya. Nah, karena COVID itu, kalian nih kelulusannya berarti kayak gimana? Kalau sekolah aku kalian mah udah sekolah ya? Iya, ya aku masuk kelas 12 masuk. Iya 12 aku masuk. Kalau aku waktu itu emang masih offline enggak gitu, karena belum terlalu stabil kan kita, by the way gitu ya, beda. Iya, beda tahun doang, setahun doang. Jet dan X. Jadi aku waktu itu mah waktu masih COVID, masa
ngalungin apa medali Zoom sama organ masing-masing. Iya, sama organ masing-masing. Tapi untungnya aku dulu karena geng itu circle itu, jadi aku teh bersepuluh itu, dan mereka tuh emang kayak banyak kenalan. Kayak Boroda. Hits mereka teh cuma. Oh, yang kalau jalan teh kelihatan. Nah, karena mereka kayak gitu dan banyak kenalannya OSIS gitu, jadi kayak ya udah yuk kita jadi panitia perpisahan aja gitu. Jadi yang ngurus-ngurus Zoom dan lain-lainnya tuh bersepuluh itu. Si panitia perpisahan itu termasuk kita yang bersembilan sih. Kita bersembilan ini. Yang satu lagi ke mana? Ya emang bersembilan dari awal, salah sebut. Aku yang Kobe berarti. Nah, makanya waktu itu sih meskipun perpisahannya online, yang lain pada dikalungin medali sama orang tua di Zoom gitu, tapi aku mah ya di sekolah. Cuma akunya yang di medalinya sama guru gitu. Cuma yang nggak pakai pakaian kayak kebaya perpisahan kayak farewell party gitu, enggak. Anjir, aku mah cuma bener-bener seragam. Seragam ikonik aku, kotak-kotak biru dan ada di luar kota. Anjay. Tuh. Gitu lah. Nah, makanya aku ya meskipun compete dan nggak ngerasain makeup kayak gitu, tapi seenggaknya nggak Zoom teuing di rumah gitu. Tapi kalian ini sih tahu Anissa farewell mah. Banyak berarti hal-hal konyol teh ya. Sih aku kelulusan waktu itu di gedung apa gitu pakai kebaya dan lain-lain. Seru. Terus ada adat-adat yang gitunya gini. Iya. Terus abis itu ada kayak entertainmentnya, kayak ada musik, terus ngedatengin siapa ya waktu itu? Oh, ada geser-geser gitu. Iya. Apa dia ada band 2 apaan sih? Jusilus. Puas gak ada. Aku gak ada sama sekali. Sumpah ya. Iya emang. Masa di Zoom? Lupa sih. Ya tahu-tahu lulus tapi ya udah agak kenyang lumayan lah. Kenyang sih, aku mah sampai repat ge. Pakai motor. Benceng. Iya, lagi ujian. Terus gabut meren ya yang kita jadinya berempat. Sebenarnya sekelas tuh dekat semua. Cuman yang dekat ya jadinya berempat itu kan. Ingat banget. Warna kuning, ya kan? Warna. Pokoknya kita pasti pakai seragam. Gede banget. Iya. Pakai seragam kan pakai rok lagi. Tinggi kan? Kita berempat nih, bayangin ya. Yang teman aku kan emang maaf ya, Kici, anak Kici itu di depan, aku yang belakang tuh. Ya. Enggak ngejengkang. Enggak. Kita sampai ngeplog, kita ngeplog di SWIN juga. Mau kemana? Ke pom. Bensin. Beli bensin. Terus pada turun gitu di depan bertiga. Kita ketemu polisi loh. Terus kata bapaknya ya udah hati-hati ya, mau kemana gitu, mau kemana ke pom bensin, ya udah hati-hati ya. Oh, mungkin emang bukan lagi tilang menilang juga nggak sih itu? Tapi kan pakai baju seragam ya. Jadi masa SMA Badung seseru itu gak sih ya? Kalau dipilih sekarang mau ngulang atau enggak, aku pengen banget ngulang karena belum puas ya, karena COVID itu tadi. Karena kan katanya kalau masa SMA tuh kelas 11 tuh yang paling kayak karena di tengah teh gening. Jadi paling rame, tapi aku nggak ngerasain kelas 11 itu tuh di sekolah karena kelas 11-nya tuh Zoom. Nah, kalau aku ngerasain berarti Kelas 11-nya kamu ya? Iya. Aku juga ada Zoom sambil makan, sambil ngapain weh? Tapi itu sumpah belajar Zoom itu tergak enak sih jujur, kayak Sumpah. ya ampun, kalau disuruh ngulang lagi aku nggak mau banget. Tapi kalau disuruh ngulang lagi masa SMA, kalau Adel kan tadi katanya mau ngulang lagi. Iya, Kalau aku kelas 11-nya. kalau aku sih kalau misalnya ditawarin ngulang lagi nggak mau ya. Aku nggak mau. Di masa sekarang aku nggak kalah seru karena ada Adel. Karena ada seseorang. Itu masuk dia juga lah. Ajay. Sama kamu juga. Aku kiss. jangan di depan kamera. Astagfirullah. Ya sih, tapi kalau misalnya anak SMA kan kadang ada nakal, tapi nakal sewajarnya anak SMA gitu loh. Tapi ada nggak sih hal yang bikin kalian kayak naon sih gitu ke orang waktu? Iya. Tapi emang benar Ada, aku yang ada. tadi awal SMA tuh kan emang senioritas ya guys. Dan aku tuh termasuk yang nakalnya tuh dulu tuh di penampilan. Jadi aku tuh waktu kelas 10 tuh udah warnain rambutnya itu warna golden brown. Bangun ya. jadi japir. Iya, emang semerah itu Iya aja. kan? Aku baru nyadar sekarang. Nah, ada satu kakak kelas cewek, dia tuh udah kayak nandain aku dari awal gini. Jadi setiap kita Kayak papasan tuh cantik gitu. di merah banget tuh rambut, di gini-gini banget tuh rambut kayak gitu terus, tapi selalu si kakak kelas itu terus. Iya, berarti. Aku masih inget banget mukanya. Berarti dia ini tapi merasa sambil dia tersaingi. juga alisnya anjir panjang banget kayak
sampai sini rambutnya Kayak hilir, dia kayak hilir. anjir. Rambut dia juga sama merah gitu. Iya, itu tuh merasa tersaingi di Del. Iya, ini adik kelas udah langsung gini. Iya, gitu. gitu. Kalau aku mah bukan dari kakak kelas sih, lebih ke seangkatan dia tuh karena OSIS. Aku bukan OSIS ya, jadi Aku kayak pernah OSIS tahu, kelas 10 pun gue. aku mah nggak pernah ikut sama kayak gitu, cuma eskul doang paling. Ya aku juga. Orang ini tuh dia tuh OSIS, beda kelas sama aku tapi seangkatan. Aku kan dulu kalau sholat zuhur, Mantap. kalau sholat zuhur tuh suka pakai sendal, suka bawa Masya sendal dari Allah. rumah gitu loh. Jadi di sekolah ya sesendalan aja kalau lagi istirahat kedua. Ya. Kelas aku di atas, kelas dia di bawah. Aku tuh dari masjid ngelewatin kelas dia dari jauh. Aku gak dikerudung kan, ya udahlah muka-muka biasa aja, gak dikerudung pakai sendal gitu. Nah dia tuh malah berhubung OSIS sih, jadi dia tuh kayak ngerasa itu ngapain sendal-sendalan di sekolah gitu, gak tau gimana lah, kayak tidak menaati aturan apa Padahal mah gimana. nggak apa-apa. Kan aku habis sholat, masa harus sepatuan? Kecuali di kelas kan ya. Iya, di kelas juga aku pernah sih nyemput-nyemput. Kalau ada guru lah. Gimana gurunya? Nah, terus Karena aku punya bestie guru. ya tiba-tiba orang itu kayak gini dari jauh. Udah ngedelekin gitu kan dari jauh. Terus aku tuh kan ngerasa tuh udah itu depan muka banget, depan komuk banget gitu. Pas aku lewat ke depan kelas dia kan lagi depan pintu, dari sana udah ngeliatin aku. Pas aku di depan dia, aku berhenti. Terus aku tanya, kenapa lihat-lihat? Terus dia kayak, enggak, kok bukan? Iya tadi kamu liatin aku dari atas sampai ke bawah, emang kenapa? Kata aku kayak gitu. Terus kata dia, enggak, cina kayak, ih, kata aku teh, gak usah lihat-lihat. Aku teh, kenapa? Aku teh pergi lagi. Ternyata kelas 11-nya sekelas. Terus aku kayak, ini orang yang waktu itu aku kayak gituin gitu, dan ternyata sependiam itu gitu. Jadi dia tuh, dan dia udah gak jadi OSIS kelas 11, jadi dia ngerasa orang OSIS yuk itu melanggar peraturan, ngerasa so-soan gitu lah kalau Karena bahasa kita ya OSIS, mas. ya, karena dia Karena OSIS. pedah di sendal gitu, udah giliran waktu ditanya, aku juga ditanya bukan karena kayak so-soan atau apa, kamu ngerasa enak gak sok ada yang ngeliatin kayak gitu, emang kita apa gitu. Enggak. Aku mah dilabrak banget. Tapi dianya pakai headset konyol. Tak kamu kalau nontonnya konyol kamu teh. Tapi dah aku udah maafin kamu. Tapi kalian ini sih mentalnya bagus. Soalnya aku mah emang aku nakal. Cuman aku mah ciut. Jadi misalnya ada yang nyinyirin aku tuh bukan aku yang ngelawan, tapi teman-teman akunya mah kayak takut gimana gitu, ngerti gak? Tahu kenapa ya? Kayak enggak ada takutnya tahu. Iya. Aku sih yang ngelawaninnya kayak Kayaknya kalau dipikir-pikir kita dulu SMA kayak so-soan pick me gitu kan. Kalau di zaman sekarang ya emang tapi enggak, itu kita udah tobat ya. Kalau di zaman sekarang ada yang ngeliatin kayak tadi temen aku yang masih situ, aku nggak akan langsung nge-confront kayak kenapa dia nggak akan kayak SMA gitu guys. Cuma kayak ya udah mungkin dia ngelihat kita cantik atau pengen outfit kita gitu doang. Kayak dulu mungkin karena kita terlihat bedi. Ini yang ngelabrak aku tuh gara-gara pacar ya. Terus dia tuh kayak ngerasa kayak kamu gak kasihan sama mantannya, terus sama teman kamu yang suka kayak kan kamu emang suka, ya udah bilang sama aku gitu ya. Kalau pakai handcase sama aku udah samperin teh. lagian kalau misalnya dulu zaman SMA ngarebutin cowok, sok juga aku masuk. Seru banget. dia masih emosi kayaknya sampai sekarang ya guys. Kalau yang nontonnya orang yang dimaksud ya udah maafin, tapi masih emosi ya. Ya udahlah paling. Berarti kita memang punya punya kenakalannya masing-masing. Iya, Porsinya masing-masing. Ya asal kita waktu SMA nggak yang kayak apa sih? Kayak Enggak sih, SMA sama kita sekarang, anak-anak SMA sekarang kan kadang beda ya. iya, Kayak adik aku soalnya lebih dewasa. adik aku juga SMA gitu, kayak maksudnya tuh aku ngelihat perbandingan adik aku sekarang SMA sama aku tuh SMA tuh beda gitu. Beda banget. Kayak dari mulai Penampilan. Tapi dia adik aku mah cowok. Iya, pergaulan juga kayak udah mulai nongkrong sampai malam gitu. Kalau aku dulu meskipun kayak gitu juga jam 5 tuh harus sudah di rumah paling sore. Tapi kalau adik aku sekarang jam 8 dia masih ngopi juga, kayak ya udah gitu kan. Masih siang jam 8 juga. Iya, anak SMA loh gitu loh. Maksud aku beda SMA sekarang sama dulu tuh kayak gitu. Dan at least kita dulu SMA nakalnya ya enggak yang kayak sekarang pulang malam gitu ya, minimal gitu, Enggak minimal pulang sampai malam cekas. minimal pulang masih sore gitu. Ya, Kalau ya udah sih paling itu doang, dari mulai awal masuk seru, ketemu bestok, nakal tipis, terus perpisahan. Jadi kayak ada kelebihan kekurangannya masing-masing. Iya. Kalian perpisahannya yang seru, aku yang enggak. Tapi aku ngerasain kelas 11 mereka enggak. Iya, aku nggak ngerasain. pokoknya seru lah. Ini bener. Kayak jadi segitu aja
yang bisa kita bahas tentang SMA ini, karena kalau misalnya benar-benar diulik semuanya Itu panjang. kita bakal Gitu. jadi kayak 10 jam mah bisa gitu. Sampai ini cair. SKS ya kayaknya kok dari awal. Segitu aja podcast kita hari ini. Jangan lupa ngopi di sini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan di skip videonya, oke? See you di another video. Bye.